Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Sapari, NPM 202 191 185 dari kelas E. Di sini saya akan membacakan makalah atau menjelaskan makalah yang telah saya buat, yaitu makalah mata kuliah pengelolaan pendidikan. Rumusan masalahnya adalah apa sajakah konsep dasar pengelolaan pendidikan? Yang kedua, apa sajakah prinsip-prinsip dalam pengelolaan pendidikan? Yang ketiga, apa sajakah pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan pendidikan? Selanjutnya, Tujuannya adalah dapat mengetahui konsep dasar pengelolaan pendidikan. Yang kedua, dapat mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan. Dan yang ketiga, dapat menerapkan pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Saya akan lanjut ke bagian pembahasan. Konsep dasar pengelolaan pendidikan. Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Sutisna 1983. Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Sementara itu, Syagian 1983 mendefinisikan pengertian administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pengertian administrasi yang telah dijelaskan di atas, pengertian administrasi mengandung makna adanya 1. Tujuan yang mesti dapat direalisasikan guna kepentingan lembaga. 2. Keterlibatan personil, material, dan juga finansial dalam posisinya yang saling mendukung dan satu sama lain. 3. Proses yang terus-menerus dan bersinambungan yang dimulai dari hal yang kecil dan sederhana sampai kepada hal yang besar dan rumit. 4. Pengawasan atau kontrol guna keteraturan, keseimbangan, dan keselarasan. 5. Tepat guna dan berhasil guna supaya tidak terjadi penghambur-hamburan waktu, tenaga, biaya, dan juga fasilitas agar dapat mencapai keberhasilan dan produktivitas yang cukup memadai. 6. Hubungan kemanusiawi yang menempatkan manusia sebagai unsur utama dalam terhormat serta memiliki kepentingan di dalamnya. B. Prinsip dan fungsi pengelolaan pendidikan. Pengambilan keputusan. Membuat putusan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, secara individu ataupun secara kelompok, dalam suatu organisasi. Mengemukakan bahwa suatu putusan sesungguhnya proses memilih tindakan tertentu antara sejumlah tindakan alternatif yang mungkin. Pembuatan putusan merupakan salah satu fungsi administrasi yang mesti dilakukan oleh para administrator yang akan membawa dampak terhadap seluruh dari putusan itu.
Urutan langkah-langkah pembuatan putusan adalah yang ke-1, menentukan masalah. Yang kedua, menganalisis situasi yang ada. 3, mengembangkan alternatif. 4, menganalisa alternatif-alternatif kemungkinan. Memilih alternatif yang paling mungkin. B, perencanaan. Merencanakan adalah kegiatan persiapan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan apa yang akan dilaksanakan. Selanjutnya C, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu gerak langkah menuju ke arah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. D, komunikasi. Komunikasi berarti menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pernyataan orang yang satu kepada orang yang lain atau dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain. E, koordinasi. Mengkoordinasikan adalah serangkaian kegiatan untuk mempersatukan sumbangan dan saran dari para anggota organisasi, bahan dan sumber-sumber lain yang terdapat dalam organisasi itu ke arah pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama. Lanjut ke pembahasan F, pengawasan. Pengertian pengawasan adalah sebagai suatu proses fungsi dan prinsip administrasi untuk melihat apa yang terjadi sesuai dengan apa yang terjadi semestinya. Yang G, evakuasi. Penilaian sebagai seperangkat kegiatan yang dapat menentukan baik tidaknya program-program atau kegiatan-kegiatan organisasi yang sedang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lanjut ke C, pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Pendekatan organisasi klasik. Pendekatan organisasi klasik ini sering disebut juga dengan gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori Frederick Taylor. Selanjutnya B, pendekatan hubungan manusia. Pendekatan hubungan manusia adalah gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Pendekatan hubungan manusia ini dipelopori oleh Mary Parker Follett. Yang C, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku dalam administrasi adalah menggabungkan antara hubungan sosial dengan struktur norma dan menambahnya dengan posisi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Kesimpulan dari makalah yang telah saya buat adalah pengertian administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau yang didasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Prinsip-prinsip wawasan pengelolaan pendidikan terbagi menjadi beberapa pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, komunikasi, koordinasi, pengawasan, dan yang terakhir evakuasi. Ya, segitu yang saya jelaskan dari makalah yang telah saya buat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.